Pada video kali ini kita akan membahas mengenai link value, equation, dan configure feature. Selamat datang kembali di channel One Feature Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai link value, equation, dan configure feature. Nah, oke, jadi untuk mempelajari ketiga materi tadi, kita bisa menggunakan part ini. Part ini kita namakan soket. Jadi teman-teman bisa download part ini atau soket ini di link download yang sudah disediakan pada kolom deskripsi ya. Oke, kita bisa mulai saja. Kita bisa masuk ke SolidWorks terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman download, kita bisa open soket. Oke, jadi kita akan menggunakan part ini untuk membahas link value, configuration manager, dan equation. Nah, oke, sekarang apa itu link value, equation, dan configure feature? Nah, berikut adalah penjelasannya. Kita mulai dari link value. Nah, oke, jadi link value digunakan untuk membuat persamaan pada beberapa dimensi dengan cara memberikan nama yang sama ke semua dimensi yang kita ingin samakan. Nah, lalu kita bisa coba dulu untuk menggunakan link values. Nah, oke, jadi kita akan mencoba untuk menggunakan link value dulu. Kita bisa masuk ke sini yang feature 6 point, kita klik. Setelah kita klik kan dia muncul dimensi. Kalau misalkan belum muncul dimensi, double klik. Kemudian kita bisa lihat pada dimensi sebelah sini, kita double klik angkanya. Kita bisa ganti menjadi 9. Nah, setelah kita 9, kita bisa enter. Oke, di sini belum ada perubahan ya. Kita perlu update dulu, rebuild di sini, Ctrl V. Ya, semacam ini. Kemudian kita tampilkan lagi dimensinya tadi. Klik atau double klik yang 6 poin. Nah, setelah dia muncul lagi dimensi yang 9 ini, kita bisa klik kanan pada dimensinya. Dimensi 9 ini klik kanan. Lalu kita bisa masuk ke link values ini. Klik. Kita mau jadikan dimensi 9 ini sebagai referensi untuk dimensi-dimensi yang lain. Kita bisa kasih nama untuk link value-nya, dimensi referensi. Semacam ini. Kemudian kita bisa oke. Nah, setelah kita nambahkan link value di dimensi ini, dia muncul icon semacam tak terhingga semacam ini. Jadi sebelum dimensi ada icon tak terhingga. Kita bisa klik di luar area. Nah, setelah kita menambahkan link value tersebut, di sini ada folder equation. Kita bisa expand, klik tanda panah kecilnya. Di sini ada dimensi referensi 9. Nah, jadi link value ataupun equation nanti semua dimasukkan ke folder equation sebelah sini, atasnya material ya, semacam itu. Kemudian setelah kita menjadikan dimensi 9 sebagai referensi, kita mau mengubah yang di 12 poin ini, kita double klik sampai muncul dimensinya. Nah, sebelah sini. Jadi dimensi 11 ini kita mau samakan dengan dimensi referensi atau dimensi yang kita buat dari link value tadi. Untuk menyamakannya kita bisa klik kanan di dimensi 11 ini. Lalu kita masuk ke link value lagi. Klik. Nah, kemudian kita jangan nambahkan nama baru, tapi kita cari di bawahnya. Klik panah kecil, kita pilih yang dimensi referensi. Kemudian setelah kita pilih, kita bisa oke. Kemudian oke di sini atau close dialog. Nah, di sini belum ada perubahan ya. Kita bisa update, rebuild. Nah, jadi dimensi dari sketch 3 dan sketch 2 ini dari feature 6 poin dan 12 poin ini semuanya menggunakan dimensi 9 atau dimensi link value. Jadi kalau misalkan dimensi referensi ini kita rubah, katakanlah dari 9 menjadi 12, maka dua-duanya ini akan berubah juga menjadi 12 tanpa harus merubah satu-satu, cukup mengubah langsung di sini. Untuk merubah nilai dari dimensi referensi ini, kita bisa klik sketch 2 atau sketch 3, salah satu aja nggak masalah. Sketch 3 katakanlah, sampai dia muncul dimensi dengan link value ini lagi, kita double klik. Nah, tinggal masukkan saja, katakanlah kita 12, lalu kita enter. Oke, sekarang kita bisa update, rebuild. Nah, di sini berubah ya, yang sketch 3 kan yang kita rubah. Sekarang kita lihat sketch 2. Nah, sketch 2 juga ikut otomatis berubah menjadi 12 karena dia menggunakan dimensi referensi yang sama dengan sketch 3, semacam itu. Jadi kita tidak perlu merubah satu persatu dimensinya. Nah, dimensi di sketch 2 ini yang 12 ini kita double klik, kita rubah menjadi 9 lagi, 9, enter. Kita update, rebuild. Nah, di sini dimensi di sketch 3 kita klik, sudah berubah kembali menjadi 9 karena kita tadi menggunakan link value semacam itu. Nah, itu tadi adalah fungsi dari link value. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan equation. Nah, apa itu equation? Jadi equation digunakan untuk membuat hubungan matematis di antara beberapa dimensi. Oke, kita bisa kembali ke SolidWorks-nya. Kemudian kita bisa mencoba untuk membuat sketch baru di top plane katakanlah. Kita klik kanan top plane, masuk ke sketch. Kemudian kita normal tuh, Ctrl 8. Kita bisa kecilkan dulu seperti ini. Kita bikin sketch center rectangle saja. Kita klik center rectangle.
Kita klik dari sini, escape ya untuk membebaskan pilihan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan bentuk kotak seperti ini, skate kotak seperti ini. Sebelumnya kalau kita ingin membuat kedua garis ini yang vertikal dan horizontal ini menjadi sama panjang, kita kan bisa menambahkan relation equal antara kedua garis ini. Jadi kita klik garis yang vertikal, tekan tanda kontrol, kita pilih garis yang horizontal, lepaskan kontrol. Nah, kedua item yang kita pilih ini mau kita kasih relation apa? Equal atau sama. Kita klik equal, escape. Nah, jadi kedua garis ini sekarang sudah equal atau sudah sama ketika kita geser titiknya seperti ini. Nah, jadi ketika garis horizontalnya berubah, yang vertikal otomatis juga ikut berubah. Ketika yang vertikal berubah, yang horizontal juga berubah, semacam itu. Lepaskan. Lalu sekarang bagaimana caranya untuk membuat katakanlah garis horizontal ini dia 2 kali lebar dari garis yang vertikal ini. Jadi vertikal ini setengahnya dari garis horizontal. Gimana caranya? Nah, dengan menggunakan equation tadi, kita bisa hapus dulu relation equalnya, klik garis yang vertikal sampai dia muncul kotak relation ini equal, kita klik yang kotak kecil equal, lalu kita delete. Kemudian kita geser titiknya ini, klik. Nah, sekarang sudah bebas lagi karena kita sudah menghapus relation untuk kedua garis tersebut. Kemudian lepaskan, kita escape lagi. Kemudian kita bisa tambahkan smart dimension. Katakanlah untuk garis yang horizontal ini kita tambahkan 50. Enter. Setelah kita menambahkan 50 untuk yang garis horizontal, kita bisa tambahkan dimension untuk yang garis vertikal. Klik. Nah, sampai dia muncul kotak dialog seperti ini. Untuk menambahkan equation kita cukup menambahkan tanda sama dengan sebelum menambahkan dimensi. Sama dengan. Setelah kita membuat sama dengan, kita bisa memasukkan rumus yang ingin kita buat. Katakanlah kita kan mau panjang dari garis vertikal ini setengah dari garis panjang ya. Kita bisa masukkan 1/2 setengah, kemudian bintang atau kali bintang setengah kali dimensi apa? Dimensi panjang. Kita klik yang dimensinya, jangan dimasukkan 50 ya, tapi diklik dimensinya, klik yang ini 50. Jadi rumusnya di sini sama dengan setengah kali dimensi horizontal, panjang horizontal, atau setengah kali 50 ini. Kemudian setelah kita mendapatkan equation seperti ini, kita bisa oke. Kita escape untuk mengakhiri smart dimension. Nah, di sini setelah kita menambahkan equation, dia muncul ada lambang sigma di samping dimensi kita. Nah, ini adalah simbolnya atau ikonnya equation ya. Jadi dimensi yang 25 ini tidak bisa kita rubah sekarang karena dia sudah mengikuti panjangnya ini. Jadi kalau kita ingin merubah atau mengedit ukuran kotak ini, kita melakukan pengeditannya bukan di dimensi 25, tapi di dimensi 50. Nah, kenapa? Karena dimensi yang mengendalikan ukuran ini sekarang yang 50 saja. Karena dimensi 25 ini kita sudah kasih rumus atau equation ini tadi. Jadi ketika 50 kita rubah, kita double klik 50, kita kasih 20 katakanlah. Enter. Jadi di sini dia sudah mengikuti, dia sekarang berubah menjadi 10 atau setengah dari dimensi 20 ini. Itu fungsinya dari equation. Kita bisa escape. Jadi dimensi yang dirubah adalah dimensi yang panjang atau dimensi yang mengendalikan ya. Kalau yang ini kan dimensi yang dikendalikan. Kalau ini berubah, ini ikut berubah. Semacam itu. Setelah kita menambahkan equation di sini, semuanya terdaftar di folder equation sebelah kiri ini. Kita bisa klik kanan, foldernya equations, lalu manage equations. Nah, di sini kita bisa lihat dari global variable atau dimensi referensi, link value yang kita tambahkan tadi sudah ditambahkan di sini juga, 9 kan. Kemudian untuk yang equation di sebelah bawah ini, equation. Kita bisa mengganti rumusnya juga dari sini, atau kita bisa menghapus equationnya juga dari sini. Kita klik di sini, delete. Nah, dia sudah terhapus equationnya, kita bisa oke. Nah, di sini dia sudah kembali bebas yang 10 ini. Kalau kita update yang 20, kita klik jadi 30. Enter. Nah, dia tetap 10 karena dia sudah tidak ada equation lagi, semacam itu. Kemudian kita bisa escape. Kita bisa cancel aja untuk skate ini. Cancel. Discard change and exit. Oke, sekarang kita kontrol 7 isometric. Nah, di sini kita akan tambahkan equation untuk dimensi diameter luar ini, diameter shaftnya. Kita bisa munculkan dulu dimensi diameter shaftnya, double klik permukaan ini yang mewakili diameter terluar. Nah, dimensinya 25 ini ya di silinder ini feature-nya. Di sini kita bisa double klik yang angkanya 25, klik double klik. Nah, semacam ini. Kemudian kita bisa tambahkan equation sama dengan kita pilih yang global variable ini, kita pilih link value yang pernah kita tambahkan. Di sini ada dimensi referensi, kita klik. Nah, jadi equationnya dimensi referensi plus 6. Oke. Kemudian kita bisa update.
Jadi kalau kita ubah dimensi referensi ini, katakanlah yang sketch 2, kita klik, muncul dimensinya ya, kita double klik yang 9 ini, kita ganti ya 12, enter, kemudian kita update rebuild. Nah, dia selalu 6 mili atau selalu tambah 6 dari dimensi referensi ini tadi. Itulah gunanya equation semacam itu. Kemudian kita bisa kembalikan lagi untuk yang dimensi referensinya, kita klik sketch 2 atau double klik. Nah, setelah muncul 12 ini kita double klik, kembalikan ke 9, enter. Oke, kita bisa keluar dari sketch, kemudian kita update. Nah, semacam ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan equation lagi untuk model ini. Di sini kan kita lihat double klik ya permukaan silindernya. Kalau kita lihat kan diameter luarnya 15. Nah, diameter luarnya 15, di sini ada feature chamfer ya. Kita klik, nah ini kan chamfer 1. Kita klik yang ini kan diameternya 15. Di sini kita mau menambahkan equation. Jadi kalau misalkan diameter 15 ini menjadi lebih kecil atau menjadi 10 atau 5, maka chamfernya ini dia otomatis non-aktif atau unsuppressed. Jadi ketika diameternya ini lebih kecil dari 15, maka model ini tidak menggunakan chamfer semacam itu. Nah, tapi kalau misalkan diameternya ini sudah menjadi 15 kembali atau lebih besar dari 15, maka chamfernya ini aktif kembali fiturnya semacam itu. Kita bisa menggunakan equation untuk melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kita bisa menambahkan equation di folder ini, folder equation. Kita klik kanan, manage equation, lalu kita bisa masuk ke feature ini. Setelah kita klik, karena kita ingin mengatur feature chamfer 1, kita bisa klik feature chamfer 1 di sini. Nah, setelah kita klik, dia akan terdaftar di sini. Kemudian kita barulah masukkan rumusnya. Di sini ada sama dengan kita masukkan if kita bisa klik yang ini. Nah, jika apa ini, kita bisa turunkan kotak dialognya seperti ini, geser. Nah, jika dimensi 15 kan dimensinya ini silinder diameter, kita bisa tampilkan dulu dimensi 15. Kita bisa klik di feature silinder atau klik permukaannya, double klik permukaannya untuk memunculkan dimensi 15. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita klik di antara kurung buka dan tutup, klik. Jika dimensi ini kita klik ya, klik. Jika silinder diameter 1, kita masukkan spasi lebih kecil 15. Kita bisa turunkan dulu kotaknya, klik tahan, geser. Oke, jika dimensi silinder diameter edge sketch 1 ini atau dimensi 15 ini lebih kecil dari 15, maka dia akan, kita pilih global variable suppress, maka dia akan nonaktif chamfer satunya ini. Dan jika sebaliknya kita koma, dia lebih besar, maka dia akan unsuppress atau aktif kembali. Kita klik unsuppress. Nah, kita sudah dapat rumusnya sekarang. Oke. Nah, setelah kita oke, dia muncul kesimpulan unsuppress. Nah, setelah oke, di sini muncul kesimpulan unsuppress karena saat ini kita menggunakan diameter yang 15. Jadi ketika kita menggunakan diameter 15, otomatis chamfernya masih unsuppressed atau masih aktif atau tidak dinonaktifkan semacam itu. Kemudian setelah itu kita bisa oke. Nah, di sini kita bisa coba untuk mengganti diameter luarnya ini. Kita klik sampai muncul 15. Nah, di sini kan ditentukan oleh link value yang kita berikan tadi yang 9 ini. Kita bisa mengganti yang 9-nya tadi. Sketch 2, klik. Nah, sampai muncul dimensi 9, kita double klik yang 9. 9 kita ganti katakanlah menjadi 14, enter. Kemudian kita update, rebuild. Nah, kita klik di luar, dia akan muncul 20. Jadi kalau 20 dia lebih besar dari 15, dia akan masih aktif chamfernya. Sekarang kita klik yang sketch 2 lagi sampai muncul dimensi 14, double klik lagi yang 14, kita ganti lebih kecil berarti. Tadi kan 9, kita ganti 7 kan? 7, enter. Kita update, rebuild. Nah, di sini dia otomatis nggak ada chamfernya. Chamfernya di sini dia unsuppressed, dia suppress atau nonaktif otomatis karena kita sudah masukkan equation di folder ini tadi. Nah, kita bisa lihat, cek dimensinya. Di sini ternyata 13, makanya dia otomatis unsuppressed. Kalau kita kembalikan lagi, kita klik sketch 2, double klik yang sketch 7, yang dimensi 7, kita masuk ke 9, enter. 9 ya. Kita update lagi, rebuild. Dia aktif lagi fiturnya atau unsuppressed karena kita menggunakan diameter 15 di sini semacam itu. Jadi itu tadi adalah fungsinya equation. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai configure feature. Apa itu configure feature? Jadi configure feature atau dimension itu menyediakan sebuah tabel yang memudahkan kita dalam membuat atau mengatur konfigurasi. Kita bisa kembali lagi ke SolidWorks-nya.
Nah, di sini intinya jadi kita bisa membuat konfigurasi tanpa harus melalui sini konfigurasi manager. Kita klik. Nah, di sini kan konfigurasinya kosong ya, atau cuma satu default ini saja. Biasanya kalau kita mau menambahkan konfigurasi kan kita bisa klik kanan, add configuration, semacam itu. Sekarang kita tidak mau menggunakan ini, kita bebaskan, klik di luar area. Nah, semacam ini kita biarkan default saja yang ada. Kemudian kembali lagi ke feature manager design tree. Nah, di sini kita akan menggunakan configure feature untuk menambahkan konfigurasi. Nah, kita bisa menambahkan configure feature atau dimensi melalui ini. Kita bisa aktifkan dulu step 2, kita double klik ya, atau kita klik sampai muncul dimensinya. Nah, 9 ini kita bisa tambahkan configure feature dari sini, klik kanan dimensinya, configure dimension. Nah, setelah kita mendapatkan kotak dialog seperti ini, kita bisa klik di sini, create new configuration, klik. Nah, di sini kita membuat konfigurasi baru, namanya kita kasih M5 strip 6. Kemudian untuk dimensi yang 9 ini kita rubah mau menjadi berapa? Klik di sini, tetap 9 ya. Kemudian kita buat konfigurasi lagi M6 strip 6. Kita masukkan di sini, klik dimensi 9 ini kita rubah menjadi double klik ya, kita blok 11. Kemudian kita klik di new configuration lagi, kita buat baru M8 strip 6. Kemudian kita klik di sini, double klik, blok, kita masukkan 14. Jadi dimensi yang 9 ini berubah menjadi 11 dan 14. Nah, kemudian kita bisa klik di sini. Nah, untuk memastikan ini 14 ya. Nah, oke, setelah kita menambahkan konfigurasi untuk dimensi ini 9 ini, sekarang kita mau menambahkan lagi konfigurasi untuk fiturnya. Kita bisa cari dulu fitur yang akan kita konfigurasi. Kita klik yang feature manager design tree. Nah, fitur yang akan kita masukkan ke konfigurasinya adalah yang 12 poin ini. Klik, double klik. Nah, double klik, dia sudah terdaftar di sini fiturnya. Jadi untuk konfigurasi yang M5 strip 6 ini, kita mau apakan nih? Fitur yang 12 poin. Kita mau nonaktifkan, kita centang aja suppress. Klik. Untuk yang M6, M8 juga kita nonaktifkan. Maka otomatis fitur 12 poin ini hanya aktif di konfigurasi yang default karena dia tidak dicentang, semacam itu. Nah, oke, setelah kita mendapatkan tabel seperti ini, yaitu untuk configure dimension dan configure feature, kita bisa kasih nama tabel ini di sini, fitur dan dimensi dim, seperti ini, feature and dim. Nah, kemudian setelah kita kasih nama, kita bisa save tabelnya, save table view. Oke, setelah kita save, kita bisa apply. Setelah kita klik apply, kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan konfigurasi yang baru tadi. Untuk mengetahuinya kita bisa cek di configuration manager. Di sini ada default M5, M6, M8. Di M5 tadi kan dimensinya tetap sama ya, 9. Kita bisa double klik. Nah, tapi kita masuk ke sini feature manager design tree. Tapi fitur 12 poin ini dia tersuppress atau dia nonaktif. Sedangkan kita configuration manager di yang M6, nah dia juga nonaktif fitur yang 12 poin ini. Lagi M8, nah dia juga nonaktif yang 12 poin ini. Jadi ukurannya berubah dan fiturnya ini nonaktif. Sedangkan yang di default configuration manager default, double klik, masuk ke sini, nah dia 12 poinnya aktif, semacam itu. Oke, jadi itu tadi kegunaan dari configure feature atau dimension. Jadi untuk membuat konfigurasi pada dimensi ataupun feature yang kita inginkan, semacam itu. Nah, oke, sekarang kita bisa save untuk model kita, Ctrl S. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan komentar atau sharing ilmu, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di-share dan terima kasih sudah di-subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.